Hahaha, apa kabar sahabat YT artikel 2? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah cleaning service yang ternyata anak orang kaya. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah seorang cleaning service yang ternyata anak orang kaya. Episode 247, Kisah Seorang Cleaning Service yang Ternyata Anak Orang Kaya. Saat Marwah kembali turun ke bawah, dia memanggil Satpam. Andini panik melihat Marwah yang kembali dengan amarah yang membara. "Apa yang ingin kamu lakukan?" Andini yang panik saat melihat Satpam. Dia dengan sigap melindungi anaknya. "Melakukan apa?" Marwah mendengus dan berkata, "Anakmu itu jelas-jelas pencuri tapi kau tak mengakui hal itu. Aku lihat kalian ibu dan anak adalah sampah masyarakat. Jika kamu tak mengajarinya dari sekarang, saat dewasa dia akan tetap menjadi seperti ini." Saat suaranya menurun, kemudian Satpam menarik Andini dengan sekuat tenaga. Kaki Andini yang sejak awal tidak dalam keadaan baik membuatnya kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah. "Mama!" Anaknya pun menangis karena ketakutan, dan dia memeluk Andini. Saat itu, Marwah melangkah maju, meraih anak itu dan menamparnya. Suara tamparan terdengar, anak itu pun tertegun beberapa detik, tak lama kemudian dia menangis kencang. "Aku menyuruhmu menjadi pencuri, usiamu masih belia. Jika tidak belajar dengan baik, maka kamu akan belajar mencuri barang dari orang lain. Kamu adalah sampah masyarakat, dengarkan aku hari ini mewakili orang tuamu untuk mengajarimu." Marwah tidak peduli meskipun anak itu baru berusia 6 tahun, dia memarahinya juga menamparnya. Walaupun tamparannya tidak keras, tapi anak itu masih kecil, bagaimana dia bisa menghadapinya? Dia hanya bisa menangis dan matanya penuh dengan ketakutan. Entah apakah masa kecilnya yang sekarang dialami bisa berdampak buruk bagi masa depannya. Orang-orang melihat bagaimana Marwah mengintimidasi anak kecil. Tak disangka tidak ada orang yang mengasihani anak kecil ini, justru mereka beranggapan bahwa anak kecil yang nakal memang patut untuk dipukul. Sejujurnya, biasanya Andini tidak memperhatikan penampilan, apalagi dia membawa anaknya saat bekerja. Mereka memaklumi keadaan Andini sejak lama, sangat disayangkan. Memangnya apa persyaratan untuk bekerja dengan mereka di perusahaan, dan berbicara dengan sikap seperti ini bisa menurunkan status mereka. "Kamu adalah sampah kecil, lihat apakah kamu masih berani mencuri." Marwah dengan nada marahnya menamparkan anak kecil itu lagi. Kali ini dia menggunakan tenaganya lebih besar, sehingga membuat ujung bibir anak ini berdarah. Melihat bibir anak kecil itu berdarah, hati Marwah sedikit bingung. Bagaimanapun dia adalah anak nakal, sedangkan dirinya adalah orang dewasa yang memukul anak kecil. Meskipun dia adalah pencuri sebenarnya, dirinya juga takut jika terjadi apa-apa dengan anak kecil ini. "Cepat lepaskan tanganmu." "Baik, aku mengakuinya." Melihat anaknya yang ketakutan dan bibirnya berdarah, membuat Andini berteriak kencang kepada Marwah dan bergegas menghampirinya sambil terus memohon ampunnya. "Marwah, aku mohon kepadamu, dia hanya anak kecil. Jika kamu ingin memukul maka pukul saja aku mohon padamu." Andini menangis lemah, dirinya sudah putus asa. Dia tahu jika Marwah memintanya untuk mengakui bahwa anaknya adalah seorang pencuri, dengan begitu perusahaan mempunyai alasan untuk mengeluarkan dirinya. Sebelumnya dia tidak mau mengakuinya, sebab yang pertama anaknya memang tidak mencuri apapun, kedua saat ini dia seorang tunawisma. Bintang 8 memberinya tempat tinggal, oleh karena itu dia enggan untuk meninggalkannya. Tapi saat ini, melihat perbuatan Marwah sangat kejam, ditambah orang-orang di sekelilingnya tidak berperasaan, membuat dirinya putus asa. "Akui sajalah, kalau begitu katakan, aku akan menghidupkan rekaman suara." Marwah berkata dengan dingin. Hati Andini sakit sekali seperti teriris-iris pisau, tetapi dia masih berkata dengan lemah, "Marwah, aku minta maaf, anakku adalah seorang pencuri. Dia telah mencuri lipstikmu. Aku akan menemukan cara untuk membelinya kembali dan menggantinya. Tolong biarkan dia pergi. Dia hanya seorang anak kecil."
Supervisor Marwah, karena dia sudah mengakuinya, kupikir orang semacam ini harus diserahkan ke polisi, jadi dia akan ditindak secara hukum. Saran seorang teman laki-laki di kantor yang menyukai Marwah. Setelah nada bicara laki-laki itu mulai turun, Andini seketika merasa lemas, dia pun diamankan oleh polisi, dan anaknya akan dikenal sebagai pencuri. Namun Marwah memandang lelaki itu dengan pandangan bodoh. Teman laki-laki sekantornya itu pun cepat-cepat menjawab, namun saat itu suasana terasa canggung. Si anak hanyalah seorang anak kecil. Bahkan jika si anak benar-benar seorang pencuri, apalagi yang bisa dilakukan polisi kepadanya. Paling-paling, Andini yang mengajar anak-anaknya dengan baik. Lagi pula, persoalan ini sudah direncanakan dengan baik oleh Marwah. Jika dia sampai ketahuan oleh polisi, dia juga tidak akan digugat. Kalian berdua cepat pergi dari hadapanku, perusahaan ini akan segera mengelurkan kalian. Setelah itu jangan pernah muncul lagi di perusahaan ini, jika tidak aku akan membuat perhitungan dengan kalian. Setelah Marwah mengambil rekaman suara, dia bersiap mengantarkan rekaman itu pada Hanzo. Andini tak punya tenaga menarik anaknya. Raut wajah yang putus asa itu menatap keluar pintu sambil berjalan keluar dari perusahaan. Kak Andini, kamu akan pergi kemana? Pada saat itu, tiba-tiba muncul sesosok bayangan di hadapan Andini dengan wajah penuh tanya. Orang itu adalah Rahman yang baru saja datang. Melihat Rahman, air mata Andini tak bisa terbendung lagi. Dengan nada menyesal dia berkata, Tuan Rahman, maafkan aku telah mempermalukanmu. Rahmanlah yang membawa wanita ini ke perusahaan, yang pada akhirnya dia dikeluarkan dari perusahaan ini. Wanita ini merasa sangat bersalah kepada Rahman, walaupun dia tidak berpendidikan, namun pada akhirnya dia mempermalukan Rahman. Kak Andini, sebenarnya apa yang terjadi? Dan lagi, muka anakmu seperti ada bekas tangan, apakah habis dipukul seseorang? Rahman mengerutkan kening, dan melepaskan anak ini. Pada saat ini, ada kemarahan dalam hatinya. Tidak peduli orang yang memukul ada di perusahaan maupun bukan, dia tidak bisa memaafkan orang seperti ini. Tuan Rahman, lupakanlah, bukan masalah apa-apa, saya sudah dikeluarkan dari perusahaan, aku akan membawa anakku pergi bersamaku. Andini merasa tidak boleh lagi menyusahkan Rahman karena Rahman sudah banyak memberikan banyak bantuan padanya. Lagi pula, Rahman bukan siapa-siapanya, tidak mungkin setiap ada masalah selalu membebaninya. Sebelumnya, jika dia tidak diancam oleh Marwah, yang membuatnya sangat ketakutan, pada saat itu dia tak menelepon Rahman untuk mengadukannya. Kamu siapa? Apa yang kamu lakukan di perusahaan ini? Seorang satpam bertanya pada Rahman. Rahman menatap satpam itu, tapi tak mengatakan apa-apa. Tapi pandangannya mengarah pada Marwah dan orang-orang lainnya. Rahman, ini adalah masalah perusahaan kami, tidak ada hubungannya denganmu sama sekali, aku mohon lebih baik untuk tidak ikut campur masalah ini. Marwah melihat kedatangan Rahman, awalnya dia merasa sedikit bersalah, tetapi mengingat kata-kata Hanzo sebelumnya, membuatnya merasa tenang. Rahman memandang Marwah hanya sekejap mata, tak menghiraukannya. Tapi dia berkata kepada Andini, Kakak Andini, tak peduli apapun yang terjadi selama kamu masih percaya padaku, katakan sejujurnya padaku, aku yang akan membuat keputusan untukmu, hanya jika kamu benar, tak peduli siapapun itu, apapun posisinya di perusahaan ini, aku pasti akan membantumu. Andini tak mengatakan apapun, tapi dia melihat tatapan Marwah seolah-olah penuh dengan ancaman. Dia kemudian menggelengkan kepala dan berkata, lupakan saja, hanya masalah kecil. Kamu harus percaya padaku, aku benar-benar akan bertanggung jawab untukmu. Rahman melihat ada ketakutan dalam mata Andini, setelah mendengar kata-kata tegas darinya. Kamu akan bertanggung jawab demi dia. Bersambung.